Pintu gerbang Indonesia akan terbuka lebar pada tahun 2016 ini. Betapa tidak, sebab kini pemerintah berencana kembali memberikan kebijakan bebas visa bagi 84 negara lagi untuk berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, tahun 2015 lalu, kebijakan bebas visa ini telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk 90 negara. Dengan adanya penambahan, maka jumlah total negara yang warganya bisa mondar-mandir keluar masuk Indonesia tanpa visa ini akan mencapai 174 negara. Gayung pun bersambut. Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa bagi ratusan negara ini kini mulai menuai pro dan kontra. Meski pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa negara, namun tidak sedikit pendapat yang mengkritiknya pun turut bermunculan. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR RI mulai mempertanyakan efektivitas dari kebijakan ini. Ada yang berpendapat bahwa kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara hingga 1 triliun rupiah. Kebijakan ini juga dianggap beresiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan. Ada juga yang berpendapat kebijakan tersebut sia-sia sebab mayoritas negara yang mendapat fasilitas bebas visa itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri. Sementara kebijakan itu telah membuat pengawasan terhadap masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit dilakukan. Hingga dikhawatirkan hal ini akan meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal. Tentu pemerintah pun memiliki argumentasinya sendiri dalam mengeluarkan kebijakan ini. Kementerian Pariwisata melansir bahwa di tahun 2015 lalu, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni berkisar 7,2%, dengan kedatangan lebih dari 10 juta wisatawan mancanegara. Perolehan devisa yang diraup pun tak sedikit, yakni berkisar 163 triliun rupiah. Dan di tahun 2016 ini, pemerintah akan menaikkan target kedatangan wisatawan tersebut hingga 12 juta orang. Maka untuk mencapai target ini, tak heran pemerintah kembali menambah fasilitas bebas visa ke negara-negara lainnya di dunia. Namun kini masalahnya, apakah pendapatan devisa yang sekiranya akan meningkat itu akan setimpal dengan potensi resiko keamanan yang ditimbulkan? Untuk membahas pro kontra terkait pemberian bebas visa bagi 174 negara yang akan dilakukan oleh pemerintah, telah hadir di studio Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 0215290031. Nomornya bisa Anda lihat di layar. Saya langsung ke Mas Hanafi. Mas, ini kalau kita bicara tentang rencana pemerintah ini, kita sudah punya 84 negara yang bebas visa, betul ya? Akan ada penambahan sekitar 90-an nantinya. Nah, sudah 90. Oh, sudah 90 sebetulnya ya. Nah, bagaimana DPR melihat ini? Apakah setuju dengan rencana pemerintah ini atau bagaimana? DPR khususnya dari fraksi Partai Amanat Nasional melihatnya secara lebih kritis, tapi juga ingin memberi solusi. Kritisnya adalah kebijakan bebas visa ini harus memenuhi beberapa asas yang sangat fundamental. Apa itu? Yang pertama, karena visa ini menjadi bagian dari tata cara kita berdiplomasi dengan negara lain, mestinya asas resiprositas itu dipenuhi. Contohnya? Ya. Jadi misalnya kita memberi bebas visa ke negara Italia misalnya, maka Italia juga harus memperlakukan yang sama kepada Indonesia. Sehingga memang ada mutual respect yang itu meningkatkan diplomatic cloud apakah negara selama kita ini yang 90 ini tidak terjadi resiprokal seperti itu? Tidak. Tidak? Hampir semua bisa dikatakan lebih dari 50% tidak. Oke. Walaupun pemerintah mengatakan akan begitu. Itu secara maaf ini mungkin bagi orang awam secara harga diri itu kita jadi agak rendah seperti itu. Itu maksudnya diplomatic cloud Indonesia secara martabat itu menjadi tidak sama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asas non-ekonomi, karena selama ini bebas visa dianggap sebagai penyumbang devisa yang terbanyak melalui pariwisata, menaiknya perdagangan, tapi juga ada asas non-ekonomi berupa keamanan, pertahanan, ya, yang saya kira ini kalau tidak disiasati segera oleh pemerintah atau oleh negara, maka ongkosnya
bisa lebih besar dibandingkan keuntungan yang dicapai dari turisme atau apa sih yang dikhawatirkan dari keamanan dan pertahanan ini, Mas Hanefi? Pertama begini, bebas visa ini menjadi peluang bagi para pelancong yang memang niatnya ini sudah jahat. Ya. Oke. Dan berbagai macam kejahatan itu sudah terjadi di negara kita ini. Yang potensial dengan adanya bebas visa yang terlalu longgar seperti ini, itu adalah potensial kejahatan narkoba. Oke. Kejahatan transnasional. Oke. Ya. Enggak, artinya kalau kita bicara dua contoh itu aja, Ya. narkoba dan transnasional itu. Apakah ini potensi atau sebetulnya secara data, fakta itu sudah terjadi dengan banyaknya negara-negara yang diberikan bebas visa saat ini? Ya. Artinya ini sudah ada dan ini akan menjadi semakin besar lagi jika ini terus dilakukan. Ya, ini sudah ada. Beberapa komplotan narkoba transnasional kan juga sudah terjadi di Indonesia ini dan bisa juga karena screening atas bebas visa itu rendah oleh pemerintah, oleh aparatus kita ini gitu. Jadi kemampuan untuk itu rendah ya? Kemampuan itu untuk rendah. Walaupun kita juga bisa mengatakan tanpa ada bebas visa pun kejahatan-kejahatan semacam ini juga sudah terjadi. Tetapi dengan adanya bebas visa yang tidak disertai dengan screening yang lebih kuat ya oleh pemerintah, baik dalam hal imigrasi, intelligence, keamanan oleh kepolisian, maka kejahatan-kejahatan tadi yang sudah terjadi itu bisa menjadi lebih tinggi lagi, dan yang semacam ini ongkosnya tadi saya katakan jangan-jangan bisa lebih besar daripada benefit dari perdagangan atau turisme gitu. Oke, ini saya jadi ingat kalau ngomong soal ini, beberapa waktu lalu sebetulnya banyak sekali komplotan dari Tiongkok yang melakukan cybercrime di Indonesia gitu kan ya. Mereka banyak sekali komplotannya itu di Indonesia. Ini salah satunya sebetulnya yang dikhawatirkan. Iya, apalagi kalau kita melihat daftar negara-negara yang diberi bebas visa ya, seperti negara beberapa lah yang mungkin publik belum pernah mendengar namanya juga, di Mali misalnya gitu. Kita juga harus melihat postur turis yang akan kemari ini. Kalau kita berharap ini menaikkan devisa, itu artinya berarti kan turis yang kita pancing melalui bebas visa ini kan akan spending uang lebih banyak di sini. Belanja di Indonesia. Belanja ya. Yang terjadi saya khawatir bebas visa yang serampangan ini itu mendatangkan pelancong yang hanya beli tiket ke sini ya, lantas dia berbuat kejahatan di sini, dia menciptakan pekerjaan ilegal ya, overstayers gitu, bahkan mungkin membuat cybercrime, berdagang narkoba begitu. Setelah dapat uangnya mereka kembali ke negaranya, ke negara lain gitu. Itu artinya berarti kan logika turismenya menjadi berantakan. Nah ini yang harus diwaspadai. Kalau mau belajar dari Amerika misalnya, Amerika punya juga bebas visa untuk 38 negara. Tetapi kalau kita melihat 38 negara itu adalah negara-negara yang menjadi aliansinya Amerika atau temannya Amerika. Negara seperti Finlandia, Swedia, yang turisnya itu kalau ke Amerika itu memang spending money dan tidak untuk berbuat jahat lah ya. Dan kemampuan screening mereka pun, maaf kalau mungkin dikatakan lebih jauh, lebih maju sebetulnya daripada apa yang kita miliki saat ini, seperti itu. Iya. Jadi satu hal, kalau pemerintah tidak mau mencabut bebas visa secara selektif kepada negara-negara yang bermasalah, maka pemerintah harus meningkatkan pertama kerjasama keamanan sesama polisi ya yang diberi bebas visa negara itu. Kedua, kerjasama intelligence. Apakah turis yang akan berangkat ke Indonesia ini itu punya rekaman kejahatan atau rekaman terorisme gitu. Dan kedua, kerjasama bandara. Jadi turis yang akan ke Indonesia dari negara manapun yang diberi bebas visa itu sudah tahu, sudah terdeteksi, teridentifikasi apakah namanya siapa. Kemudian bahkan kalau perlu, kalau mau menuju profesional, itu adalah kita tidak hanya mendasarkan membaca data dari biografi paspor, tapi biometrik. Ya. Jadi melalui cap jempol, bukan cap jempol tapi electric fingerprint begitu, yang kemudian terbaca data semuanya, seluruh track recordnya itu. Dan kita belum punya kemampuan itu ya? Belum punya. Saya jadi ingat salah satu contoh yang beberapa waktu juga terjadi adalah praktik chiropractic. Tulang belakang itu ternyata dokternya itu di Amerika sendiri sebetulnya juga izinnya sudah tidak diberikan gitu, tapi dia bisa melakukan buka praktek di sini dan ternyata juga tidak punya izin gitu. Dan salah satu permasalahan lain adalah kalau kita misalkan seperti yang dikhawatirkan Mas Hanafi dan kawan-kawan di DPR, mereka datang berbuat kejahatan, mereka pulang dan kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Itu akan menjadi masalah sebetulnya. Ya, itu jelas ya. Artinya kita ini benar-benar
negara yang terbuka untuk apa saja, dan kita tidak punya kapasitas untuk memberdayakan diri sendiri mengatasi masalah-masalah itu. Ini kan menyedihkan gitu. Jadi saran saya, pemerintah tidak harus menunggu 1 tahun. Karena sebenarnya sudah terlihat negara-negara mana saja yang perlu dan harus dicabut bebas visa itu. Artinya menurut Anda bukan lagi menambah bebas visa bagi negara-negara baru, tapi justru yang sudah ada ini harusnya dievaluasi ulang. Evaluasi ya. Ya. Negara-negara mana saja yang diberi bebas visa dan potensial memang tidak efektif untuk menambah devisa, sebaiknya dicabut saja. Apakah itu sudah terlihat? Artinya datanya dari 90 negara yang bebas visa ini paling hanya 10 misalkan gitu yang betul-betul berdampak signifikan secara ekonomi, termasuk juga bisa dilihat. Kalau tadi pemerintah mengatakan ada angka-angka tadi itu sekitar 10 juta wisman itu pertumbuhan 7% segala macam itu dari negara mana saja. Nah, apakah itu terjadi sebelum atau pasca bebas visa ini diterapkan gitu. Nah, selebihnya sih jangan diberi kebebasan gitu. Atau tadi saya katakan, kalau pemerintah ini malu untuk mencabut kebijakannya kembali, maka berbuatlah lebih serius untuk tadi melakukan pantauan kerjasama dalam konteks 3, intelligence, keamanan, dan juga antar bandara. Ya. Sehingga kita harus menjadi negara yang mengarah kepada skenario begini, turis-turis dari bebas visa tadi itu, negara bebas visa itu kalau mau datang ke Indonesia memang sudah otomatis akan merasa bahwa kalau datang ke Indonesia memang harus lebih hati-hati. Sehingga niat jahat itu sudah hilang sejak mau berangkat. Gitu. Image itu belum ada ya? Image itu belum ada. Nah, itu perlu dibangun dengan cara tadi itu, infrastruktur keamanan, kerjasama harus dibangun, kemudian antar bandara gitu. Kemudian intelligence itu menjadi penting gitu. Nah, ini harusnya ke sana. Apakah DPR sudah mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah? Sudah, kemarin di Komisi 1 kita memanggil Menteri Luar Negeri ya beserta seluruh jajarannya lengkap, dan Menteri Luar Negeri merasa bahwa ya ini memang pekerjaan ranahnya Kementerian Luar Negeri karena terkait dengan negara-negara luar. Tetapi bahwa ada domain dari keimigrasian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, itu juga yang harus diberi perhatian gitu. Dan kita tentu sebaiknya kalau seperti ini koordinasi antar kementerian menjadi penting dan juga aparat. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, kasih Mas.